Kondisi cuaca di tanah air terutama di wilayah Jabodetabek di penghujung Januari ini semakin tidak menentu. Curah hujan semakin intens dan cukup deras. Pemerintah melalui BMKG melakukan sejumlah upaya mitigasi, baik melalui penyebaran informasi cuaca maupun dalam bentuk modifikasi cuaca. BMKG menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya mitigasi bencana yang terukur dan berbasis sains. OMC juga dilakukan pemerintah Jakarta dengan menganggarkan 31 miliar rupiah sepanjang 2026. Langkah ini diambil sebagai respons paralel terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya ancaman perubahan iklim. Sebelumnya di media sosial beredar narasi jika OMC dilakukan terus-menerus akan ada risiko dan menjadi bom waktu. Bagaimanakah sebenarnya proses OMC dilakukan? Mitigasi apakah yang harus disiapkan agar kondisi cuaca yang tak menentu ini dapat diselaraskan dalam kehidupan masyarakat? Ya, pemirsa, yang kita ketahui bersama di penghujung bulan Januari ini, cuaca di Jakarta dan sekitarnya ini dalam kondisi yang tidak menentu. Tentunya dari pemerintah Provinsi Jakarta melalui BMKG melakukan berbagai upaya mitigasi. Lantas apa saja yang menjadi upaya yang dilakukan? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Pertama, kami ingin menyapa Profesor Muslim Muin yang merupakan pakar hidrodinamika dari ITB. Selamat malam, Prof. Malam, Windy. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, sehat selalu. makasih. Iya, langsung saja kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah ada Mas Hendrikus Andi Simarmata yang merupakan pengamat tata kota. Selamat malam, Mas Andi. Malam, Mbak Windy. Iya, sehat selalu. Sehat juga. Kami juga ingin menyapa yang saat ini sudah terhubung bersama kami, Mas Ciko Hakim, yang merupakan juru bicara dari Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ciko. Malam semua. Ya, kami juga ingin menyapa dari pihak BMKG, sudah ada Direktur Operasi Modifikasi Cuaca bersama Mas Budi Harsoyo. Selamat malam Mas Budi, sudah tersambung bersama kami. Selamat malam. Ya, tentunya ini menjadi perhatian khususnya untuk wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya dengan curah hujan yang tidak menentu. Saat ini kami ingin mengetahui Bang Ciko, boleh diberikan ataupun informasinya mengenai apa saja yang menjadi dampak dari cuaca yang tidak menentu yang terjadi di penghujung Januari ini, Bang Ciko? Yang pasti kan kita sudah mengalami cuaca ekstrim ini sepanjang tahun 2025, begitu juga di awal tahun 2026 ini. Dan ini bukan hanya terjadi di Jakarta atau di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Bahkan pada weekend yang lalu di kota New York ada di atas 10 orang meninggal akibat cuaca ekstrim dingin, yang kemudian ada badai salju dan lain-lain. Jadi seluruh dunia sedang mengalami hal ini. Dan apa yang kita alami sekarang ini memang bukan berarti ini alasan bagi kemudian kita berlepas tangan atau tidak mengupayakan apa-apa terkait dengan mitigasinya. Salah satu dari mitigasi yang kita lakukan adalah melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi kan itu kita akui bahwa ini adalah suatu hal yang memang kita lakukan secara darurat, bukan yang akan kita lakukan terus-menerus. Artinya kan cuaca ekstrim ini hujan yang begitu lebat yang turun, dan tentunya ini kan juga ada akhirnya. Dan kita menunggu mudah-mudahan akhir daripada musim ini bisa datang dengan cepat sehingga kita juga bisa melakukan proses-proses normal untuk kemudian melakukan hal-hal yang terkait dengan pengendalian banjir untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dan itulah yang menjadi concern utama DKI Jakarta tentunya. Wilayah Jakarta ini sendiri, Bang Ciko, wilayah mana saja yang menjadi prioritas ataupun perhatian khusus dari pemerintah provinsi? Sekarang kalau kita bicara sebenarnya wilayahnya merata ya, tetapi tentu kalau kita bicara soal mana
paling terdampak tentu kita bicara soal Jakarta Barat, kita bicara soal Jakarta Utara, sebagian di Jakarta Timur dan juga sebagian di Jakarta Selatan. Tetapi kembali lagi di tempat-tempat yang selama ini juga tidak tergenang begitu dahsyat atau begitu tinggi ketinggian airnya, itu juga tetap menjadi perhatian karena ini semua kan terkait dengan apa-apa yang memang sudah diwariskan dari puluhan tahun yang lalu, pembangunan yang begitu masif, tidak sepadannya pembangunan ini dengan pembangunan saluran atau drainase dan lain-lain, yang tentu kita ingin melihat ke depan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat semua bisa kita lakukan terkait penanganan seperti ini dan pembangunan yang akan kita lakukan untuk pengendalian banjir itu sendiri. Jadi kalau bicara soal prioritas, semua menjadi prioritas, namun tentunya ada catatan khusus untuk daerah-daerah yang memang lebih rawan di barat dan utara. Baik, Mas Budi, boleh dipaparkan secara lebih rinci dari curah hujan yang bisa dikatakan telah terjadi beberapa waktu ini, apakah ini merupakan cuaca ekstrim ataupun ini merupakan anomali khusus yang memang jarang terjadi, Mas Budi? Ya, wilayah Jabodetabek pada umumnya ini puncak curah hujannya ini terjadi di bulan Januari dan akan meninggi di Februari. Jadi Februari ini adalah puncaknya. Ya. Baik. Kalau kita ingat kejadian banjir besar di Bekasi tahun lalu ini terjadi di awal Maret, tanggal 3 Maret. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi memang potensinya saat ini sedang tinggi ya. Pertama karena memang kondisinya adalah mendekati prologis, ini juga ada beberapa gangguan atmosfer ya, seperti adanya sejumlah sirkulasi siklonik di wilayah selatan perairan Jawa, kemudian juga muncul beberapa bibit siklon dan juga ada fenomena gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby, juga Madden Juliana maupun Indonesia secara keseluruhan. Artinya diprediksi ataupun curah hujan yang tinggi ini masih akan terjadi dan juga akan berdampak kepada banjir di Jakarta. Mas Budi? Ya, kalau prediksi dari kawan-kawan meteo ya, ini untuk wilayah yang fenomena hujan dengan intensitas lebat, sangat lebat bahkan ekstrim. Untuk wilayah Jawa secara keseluruhan masih akan berlangsung sampai dengan akhir Januari ini, Mbak. Kurang lebih sampai dengan tanggal 3 Februari ini ancamannya juga masih tinggi. Baik, baik. Prof, Muslim, ini kan menjadi catatan penting dengan adanya curah hujan yang bisa dikategorikan sebagai cuaca ekstrim ini. Dampaknya tidak main-main. Ada beberapa wilayah di Jakarta ini mengalami banjir, bahkan genangan yang sangat-sangat tinggi. Ini bisa diprediksi bagaimana sesungguhnya dari pakar hidrodinamika aliran air. Apakah memang ada penanganan yang terkendala di sana? Begini, Windy. Jadi mungkin modifikasi cuaca ini dilakukan juga di beberapa negara besar gitu ya. Iya. Tapi kita itu tidak bisa meniru negara besar begitu aja gitu ya. Mereka kan iklimnya lain dengan kita gitu. Seperti di Amerika, mereka itu sumber air bersihnya juga dari snow. Jadi dari salju. Jadi kalau hujannya di misalnya di Jepang juga, kalau dia hujannya dijatuhin di laut, nggak begitu merubah sumber air bersihnya gitu. Tapi kita kan di Indonesia air bersih kita dari hujan. Iya. Kalau kita jatuhkan di laut, nanti musim kering kita air bersihnya dari mana? Snow kita nggak ada. Artinya penampungan air itu yang wilayah, penting. Jadi kalau kita jatuh-jatuhkan di laut, nanti waduk kita kering, sumur kita kering, itu bahaya sekali gitu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan modifikasi cuaca ini dan sangat berbahaya. Selain juga ya beberapa isu terkait dengan Ocean Conveyor Belt, di mana sirkulasi Ocean Conveyor Belt ini bisa terpengaruh dengan perubahan salinitas
kalau kita rubah modifikasi cuacanya itu musim kering, itu supaya air hujannya turun di darat, itu sih bagus. Tapi kalau musim hujan, airnya diturunkan di laut, di darat tidak ada, nanti mass balance, keseimbangan air itu terganggu. Dan ketersediaan air bersih kita jadi terganggu saat musim kering. Apa nggak ngeri nanti di musim kering kita tidak ada air bersih? Itu jadi sebelum kita lakukan modifikasi cuaca atau apa, coba dilakukan suatu riset dulu dampaknya, atau apalah studinya tidak bisa juga mengacu pada teman saya itu lempar paper ini di luar negeri juga begini, nggak bisa kita tiru. Jadi kita harus jadi boleh menggunakan ilmu dari luar, tapi disesuaikan dengan keadaan negara kita sendiri. Jadi modifikasi cuaca ini kalau menurut saya harus dihentikan sesegera mungkin. Mengendalikan banjir itu adalah kewajibannya Pak Ciko, kewajibannya Pak Pramono Anung, dan Pak Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita bisa mengendalikan hujan ini. Beberapa kali saya kasih contoh di Teluk Gong kan, 370 mili hujannya, sangat ekstrim, mungkin return period berapa tuh, 1000 tahun kali. Nah, Teluk Gong tidak banjir. Karena padahal itu daerah land subsidence kan. Artinya masih ada solusi-solusi lain yang bisa diambil selain dari modifikasi cuaca ini. Boleh kita tanya tanggapannya kepada BMKG. Mas Budi, bagaimana tanggapannya dengan adanya dampak secara jangka panjang dengan dilakukannya operasi modifikasi cuaca ini, Mas Budi? Ya, jadi kalau boleh kami sampaikan, modifikasi cuaca ini dampaknya tidak akan mempengaruhi iklim secara keseluruhan. Ya. Karena yang semai itu hanya satu atau beberapa sel awan yang tumbuh pada saat itu. Begitu. Jadi kalau awan itu kemudian sudah disemai, kemudian dia meluruh, ya, apakah itu jatuhnya di lautan ataupun kita ganggu pertumbuhannya di daratan, begitu sel awan itu kemudian pertumbuhannya menjadi meluruh dan hilang, maka akan sel awan yang berikutnya itu tidak akan berpengaruh lagi, begitu. Apalagi mempengaruhi cuaca di esok hari, begitu. Baik, Pak Sandi, jika Anda melihat dengan adanya cuaca ekstrim belakangan ini, apakah tata kota dari Jakarta dan wilayah sekitarnya ini tidak mampu untuk menampung cuaca yang begitu tidak normal dibandingkan biasanya? Nanti dijawab setelah jeda. Kami masih akan kembali, pemirsa, usai jeda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda masih bersama kami, Mbak Sandi. Kita lanjutkan perbincangan kami. Menurut Anda, apakah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ini desain dari tata kotanya sendiri ini sudah mumpuni untuk menghadapi cuaca hujan yang intensitasnya sangat tinggi? Ya, yang ekstrim ya. Memang itu jadi pertanyaan banyak orang. Tapi mungkin pertama saya ingin mengapresiasi dulu ada Pantau Banjir Jakarta. Jadi saya harap dari situ, dari web itu kita bisa nanti menganalisis historical yang ada. Nah, itu harus dikaitkan dengan intervensi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Mungkin start dari Pak Sutioso waktu itu, dilanjutkan Pak Foke, ada satu dokumen yang dulu saya ingat sekali, kenapa ada alasan BKB dan BKT itu menurunkan luas banjir itu dari 40% ke 75%. Sehingga kemudian adalah proyek-proyek besar di sana, infrastruktur, lalu ditambah lagi dengan Jakarta Coastal Defense, karena waktu itu 2007 itu ada rob yang besar sekali, jadi dipasanglah seawall, lalu ada polder-polder. Jadi menurut hemat saya
sudah ada obat-obat yang disampaikan. Termasuk juga sodetan Ciliwung yang terakhir 2023. Artinya kita di situ sudah, masyarakat tentu berharap dengan semua obat yang dikasih, kita bisa bebas dari banjir. Tetapi ternyata kalau kita lihat sejarahnya curah hujan itu di tahun 2000-an itu masih 190-an milimeter per hari. Nah, jadi yang berat itu sekarang mungkin ada yang 300, 200. Nah, berarti sistem ini kita harusnya jadi momentum untuk kita pertanyakan kembali, apakah sudah cukup mampu atau tidak. Nah, kalau kita lihat laju land use conversion dari data saya itu, jadi kita itu berubah ke lahan terbangun itu hampir 6 kali lipat Jakarta. Yang tadinya ruang tanah terbuka atau ruang terbuka hijau berubah menjadi lahan terbangun. Sehingga kemampuan penyerapannya menjadi rendah, runoff menjadi lebih besar. Dan di Jabodetabek sendiri itu sampai 4 kali lipat land use conversionnya. Sehingga tadi kembali hulunya tidak berfungsi seperti sedia kala. Datanglah PU mungkin dengan membangun waduk-waduk. Tetapi senario besar ini menurut saya dengan curah hujan ekstrim yang semakin tidak bisa kita prediksi, itu kemudian saya pikir harus dievaluasi kembali dan momentum ini yang paling penting. Pak Anies terakhir membuat biopori, artinya itu sudah obat yang ya udah yang bisa kita lakukan lah di sempitnya tanah-tanah Jakarta yang terbuka. Nah, tetapi apakah itu cukup atau tidak? Nah, itulah yang harusnya menjadi momentum sekarang. Apakah semua obat yang sudah disiapkan dari 15-20 tahun yang lalu masih bisa untuk kita bertahan 20 tahun ke depan? Baik. Kalau enggak, memang ada solusi mungkin yang lebih radikal, yaitu kita mengurangi growth yang ada di Jakarta, melakukan dietary program, sehingga kemudian Jakarta bisa menyebarkan peluang-peluang ekonominya kepada daerah pinggirannya. Jadi jangan lagi semua terpusat di Jakarta, karena terlalu berat bebannya. Nah, transformasi ekonomi hijau itu jadi salah satu opsinya. Tadi termasuk pasokan air bersih. Jadi kalau kita tidak bisa katakanlah co-benefit ya, mengatasi masalah dengan menambah keuntungan, maka itu bukan untuk Jakarta. Di Jakarta ini kita harus betul-betul manajemen krisisnya sudah extraordinary. Iya, tadi Anda sempat menyatakan bahwa sudah ada obat-obat yang sebenarnya sudah direncanakan. Bang Ciko, kami ingin minta tanggapannya. Artinya kan upaya-upaya ini sudah dilakukan dari pemerintahan provinsi sebelumnya. Nah, dari Pemprov saat ini, apa sesungguhnya yang menjadi blueprint? Apakah memang ada perubahan blueprint dari Jakarta sendiri? Bang Ciko? Sebenarnya nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Gubernurnya tentunya akan kita tetap ada kanatnya terkait dengan biopori misalnya. Itu nggak kemudian ditutup ya kan, tetap kita pertahankan. Tapi kalau kita bicara soal kedepannya, apa yang akan kita lakukan, tentunya ada hal-hal yang akan kita tambahkan. Tetapi tadi kan pernyataan itu juga jawab langsung dengan pernyataan bahwa memang pembangunan di Jakarta ini begitu masif, ya kan, setelah Pak Sutioso, Bang Foke, bahkan setelah Bang Anies sekalipun, ini semua ada pembangunan baru, harus urbanisasi yang begitu kuat, sehingga pembangunan itu begitu masif, dan kadang-kadang kalau kita mau jujur, pembangunan itu tidak dibarengi oleh pembangunan atau saluran drainase yang memadai. Ini kita harus akui, dan ke depan tentunya ini harus diperbaiki, dan itu yang akan menjadi program kita pada tahun 2026 ini melalui program yang dinamakan Jaktirta. Ya, Jaktirta ini dalam tahun ini ada anggarannya sekitar 3,6 triliun. Nah, ini mencakup program-program seperti pembangunan waduk, embung, pembangunan polder, dan juga normalisasi sungai. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi hal-hal yang memang sudah pernah ada dan sudah pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi tentunya harus diperbanyak sungainya, diperlebar lagi, kemudian drainasenya yang kurang kita tambahkan. Tapi tadi ya, memang RTH kita ini kan berkurang jauh, sekarang itu masih di angka 5, sekian persen ruang terbuka hijau kita, yang tentunya kita punya target untuk sampai ke 2045 itu bisa sampai 30%, dan itu adalah amanat dari undang-undang. Dan ini juga dilakukan sepanjang 2025 oleh Bapak Gubernur, artinya banyak taman-taman baru yang dibuka, banyak juga
tempat-tempat yang idle atau proyek-proyek lama yang sudah tidak lagi berjalan, yang kemudian beliau menyampaikan, menginstruksikan kepada para wali kota untuk kemudian menginventarisir tempat-tempat yang bisa dijadikan RTH baru bekerja sama dengan swasta tentunya. Jadi semua daya upaya kita lakukan, dan tentunya dengan mengingat dan melanjutkan dan harus sinkron dengan apa yang dilakukan di masa lalu, karena nggak bisa yang masa lalu kemudian kita stop, ya kan, kita bikin yang baru lagi, ya kan, nggak gitu. Jadi yang masa lalu itu tetap ada, kalau yang memang sesuai dengan zaman yang sekarang kita upgrade, kita tingkatkan lagi. Kalau yang memang sudah tidak sesuai, tetap kita biarkan dan tetap kita kelola dan kita maintain. Dan ini ke depan akan menjadi pekerjaan yang cukup besar di tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 tentunya. Jadi semua ini kan terkait dengan apa-apa yang harus kita pikirkan, mana yang menjadi prioritas. Kalau sekarang dalam keadaan seperti ini secara darurat, memang kita menganggap modifikasi cuaca itu bisa menurunkan intensitas hujan, ya kan. Nah, kalau sering dibilang oleh pengamat kota seperti Kang Yayat misalnya menyampaikan, ini seperti paracetamol lah, memang tidak menyembuhkan tapi untuk meredakan sementara, karena dalam proses ini kan proyek itu tidak bisa kita lakukan serta-merta seluruhannya kita jalankan, tapi banyak hal termasuk di 2026 ini insya Allah di bulan September kita akan kick off ya, namanya Giant Seawall juga ya, terkait dengan ini. Tentunya ini adalah suatu program yang bukan program baru juga, sebenarnya sudah dibicarakan sejak masa Orde Baru, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan bisa menjadi hal yang kemudian mengatasi, meminimalisir banjir. Kalau kita mau jujur, apakah banjir bisa ditiadakan 100% di seluruh penjuru Jakarta? Saya rasa itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang pasti kita berharap tidak akan ada genangan yang tingginya lebih dari 20 cm misalnya. Itu yang akan menjadi target-target di jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Ya, Bang Ciko dan juga pemirsa, tentunya di wilayah Jakarta ini masih digenangi banjir. Salah satunya adalah di Kebonpala, Jakarta Timur, dan sudah ada rekan kami Celia Alexandra yang akan mengabarkannya dari lokasi. Bagaimana suasananya di sana? Celia, silakan. Baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Benar sekali kalau tadi apa yang disampaikan Anda bahwa sebagian wilayah di Jakarta ini masih memang tergenang banjir imbas dari intensitas hujan yang tinggi, kemudian meluapnya sungai Kali Ciliwung, begitu juga dengan Waduk Katulampa. Salah satunya adalah di Kebonpala, Jakarta Timur. Ini langganan sekali banjir, jadi kalau misalnya banjir sedikit saja, pasti di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, di Kebonpala, Jakarta Timur, pasti akan banjir. Jadi salah satu tolak ukurnya kalau melihat bagaimana banjir di Jakarta, pasti datangnya ke Kebonpala untuk melihat bagaimana ketinggian air di sini. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, tampaknya memang warga sudah banyak yang tidak lagi di tempat pengungsian atau sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Berimbas karena airnya yang sudah surut. Kalau Anda bisa lihat saat ini, kameramen saya akan menunjukkan bagaimana kemudian kondisi dan ketinggian air. Saya pakai sepatu boot, kemudian kalau bisa dilihat ini ketinggian ataupun tingginya sepatu boot ini kurang lebih sekitar 30 cm. Dan di tempat saya mengabarkan saat ini mungkin airnya adalah sekitar 20 cm. Kalau saya berjalan lurus ke dalam, di tiang yang Anda bisa lihat ada tiang di situ, kemarin airnya sekitar 150 cm. Tapi sekarang airnya sudah mencapai 60 cm, artinya sudah surut cukup dalam hari ini. Dan kalau kita lihat pemirsa, ini memang warga dari tadi siang memang sudah berusaha untuk membersih-bersih rumahnya, bahkan menggunakan sepatu boot juga untuk membersihkan sisa-sisa air, sampah, bahkan mungkin ada sisa lumpur mungkin yang masuk ke dalam rumahnya agar tidak menyebabkan jamur nantinya jika terendam terus air di dalam rumah mereka, sehingga sejak tadi mereka kemudian bersih-bersih rumahnya menggunakan air bersih sehingga tidak lagi kotor maupun berjamur. Tapi ada sejumlah warga juga yang ternyata masih berada di tempat pengungsian, mengingat bagian dalam ataupun yang paling dekat dengan Sungai Ciliwung ini masih tinggi pemirsa. Kalau tadi saya bertanya sama warga, wah berapa Pak kira-kira ketinggian banjir di bagian dalam? Oh, masih 100 cm, artinya masih 1 meter jika saya terus berjalan ke sana. Artinya dengan saya ketinggiannya sekitar 1,6, itu kurang lebih sekitar di atas pinggang, sekitar dada
setingginya sekitar dada saya, pemirsa. Nah, kalau kita melihat ini, saya semakin berjalan ke dalam, pemirsa, untuk melihat rumah-rumah warga. Memang sebagian besar warga sudah kembali ke rumahnya. Dan di sini, sekarang ketika saya berjalan, air sudah mulai tinggi. Nah, kalau kemarin saya pantau di tempat saya mengabarkan saat ini, tidak mungkin airnya segini. Kemarin itu bisa sampai dengan di atas dengkul saya, ini ataupun bisa saya katakan ini sekitar 60 cm kemarin. Tapi kalau sekarang, ini Anda bisa lihat ini sekitar 40 cm. Saya akan ajak Anda, itu adalah tiang yang memang ada pembatas. Sudah ditulis juga berapa ketinggian air di sana. Dari sekitar 10, kemudian paling tinggi di sekitar 2 meter atau 200 cm. Kalau dari sini saya pantau sekitar 60 cm, pemirsa. Tadi juga saya melihat warga ini banyak yang mendapatkan makanan ataupun bantuan makanan untuk korban banjir yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Mengingat sejak tadi siang mereka belum sempat untuk masak, untuk menyiapkan makanan karena masih sibuk untuk bersih-bersih rumah mereka akibat dari banjir yang kemudian melanda dari minggu kemarin. Kalau tadi saya bertanya kapan kemudian air mulai surut? Air mulai surut ini sejak siang hari di pukul 2 siang. Bahkan pagi tadi, wah akhirnya ini mencapai lebih dari 1 meter. Kalau di tempat saya mengabarkan, ini bisa di angka sekitar 125 cm, maksudnya di atas 100 cm. Sehingga sekarang ini air sudah begitu banyak surut, tapi kalau kita melihat dari pantauan BMKG, pemirsa, memang di lokasi Jakarta Timur ini masih ada intensitas hujan sedang untuk esok hari sampai dengan awal Februari. Ini juga perlu diantisipasi. Kalau kita lihat juga bukan hanya di Jakarta saja kemudian yang intensitas hujannya masih sedang, tapi juga di Bogor. Karena kalau kita lihat untuk di Kebonpala, pantauannya tuh ada 2. Bukan hanya di Jakarta saja intensitas hujan turun, tapi juga kita melihat intensitas hujan di Bogor. Kalau di Bogor juga hujan, artinya Waduk Katulampa akan naik dan juga akan berimbas kepada Sungai Ciliwung dan juga Kebonpala akan terdampak salah satunya. Itu yang menjadi perhatian sehingga sampai dengan awal Februari nanti kita masih akan terus memantau dan warga juga masih was-was dengan kondisi dan juga keadaan intensitas hujan yang tak menentu dan juga modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Pemprov untuk nantinya memantau, memastikan bagaimana kemudian dari modifikasi cuaca dari BMKG ini nantinya akan berdampak terhadap intensitas hujan yang makin hari akan makin berkurang. Demikian, Windy. Banjir masih menggenangi wilayah Kebonpala, Jakarta Timur mencapai 1 meter. Terima kasih Celia Alexandra atas informasinya. Bang Ciko, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana laporan rekan kami. Ini artinya tidak hanya di Kebonpala, tapi beberapa daerah lainnya mungkin masih ada genangan ataupun banjir. Lantas apa upaya yang dilakukan oleh Pemprov untuk akhirnya minimalisir ataupun menyurutkan air yang masih menggenangi sejumlah wilayah? Terkait penyurutan air, tentunya pompa-pompa yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air dioperasikan ya secara maksimal. Kita punya 1.200 pompa dan memang kalau mau jujur dalam 2 minggu terakhir ini ada beberapa kerusakan di beberapa pompa karena memang melakukan pekerjaan yang begitu berat dalam beberapa hari. Kalau kita bicara soal Kebonpala misalnya, nah ini yang tadi membuktikan apa yang disampaikan sahabat saya tadi sebagai pengamat dan juga di dalam tata ruang kota tadi. Pembangunan di Jakarta ini kan bukan hanya baru dibangun setahun 2 tahun. Nah, kalau kita bicara Kebonpala misalnya, di bulan November tahun 2024 banjirnya itu bahkan sampai 2,5 meter karena saya kebetulan mempunyai data-data seperti itu. Jadi artinya memang ada banyak hal yang memang harus dilakukan secara paripurna. Jadi tidak serta-merta kita bicara soal jangka pendek terus-menerus ya seperti hari ini gitu ya. Dan seperti hari ini tentunya apa yang terjadi sangat memprihatinkan dan kita mencoba bagaimana caranya menurunkan intensitas hujan itu. Tetapi kan menurunkan intensitas hujan itu tidak serta-merta hujan di Jakarta aja. Kalau kita bicara soal Kali Ciliwung misalnya, ini kan hujan besar di Bekasi atau di Bogor itu juga bisa berdampak luapan air yang keluarnya di Jakarta gitu. Jadi ini suatu hal yang memang tidak mudah dan ke depan memang itu tadi pengendalian banjir secara paripurna, secara luas apa-apa yang kita lakukan terkait pembangunan polder, perbaikan saluran, drainase tadi
bagaimana kita melakukan normalisasi dan lain-lain itu harus tetap dilakukan secara cepat dan cermat ya. Dan ini adalah suatu tantangan karena ini hujan derasnya begitu besar, luapan ini terjadi di awal tahun anggaran, yang tentunya kita tahu pekerjaan-pekerjaan besar ini tidak bisa begitu saja langsung dimulai. Ada proses untuk kemudian lelang proyek dan lain-lain. Ini yang mudah-mudahan bisa segera dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti dinas sumber daya air dan dinas-dinas lain yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pengendalian banjir. Jadi kalau jangka pendeknya tentu kita mengerahkan segala daya upaya yang kita miliki dan tentu dengan harapan tetap fenomena alam ini bisa berakhir dengan cepat, walaupun tadi disampaikan puncaknya akan datang di bulan Februari. Ya kita harus bersabar dan tentu dalam sabar itu bukan tanpa daya upaya dan usaha yang harus kita lakukan bersama. Baik, terima kasih Bang Ciko. Sayang sekali rupanya waktu kita dengan bersama Bang Ciko sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi atas informasinya Bang Ciko. Sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan dialog ini nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda masih bersama kami pemirsa. Setelah sempat surut pada Kamis sore, permukiman warga di perumahan Margahayu, Bekasi kembali banjir. Banjir disebabkan akibat luapan Kali Bekasi akibat kiriman air dari hulu. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Warga mengaku pada Kamis kemarin banjir sudah surut dan sudah membersihkan rumah mereka, namun kembali terendam banjir. Ada 60 kepala keluarga yang terdampak oleh banjir. Meski disiapkan tempat untuk mengungsi, mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga berharap adanya perbaikan dan peninggian tanggul Kali Bekasi. Sementara itu pemirsa, Kali Bekasi kembali meluap. Akibat luapan Kali Bekasi ini, Kampung Lebak kembali terendam. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, seperti inilah suasana dramatis proses evakuasi warga terdampak banjir di Kampung Lebak. Tampak petugas mengevakuasi 2 ibu hamil beserta keluarga dari rumah mereka. Meski berangsur surut, ketinggian air di Kampung Lebak masih bervariasi antara 50 hingga 1 meter. Sebagian besar warga mengungsi setelah rumah mereka kembali terendam sejak Rabu lalu. Bagaimana lantas kondisi banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat? Langsung saja kita sapa rekan kami Suryo Daryona. Silakan Suryo. Ini saya berada di perumahan Grand Permata Residen yang berada di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat curah hujan membuat aliran Bekasi maupun Kali Cibel meluap. Pantauan langsung di lokasi banjir, ketinggian air mencapai 50 cm hingga 150 cm, membuat sejumlah warga yang berada di 2 kecamatan ini, Sukawangi maupun Tambun Utara, kembali mengungsi di daratan lebih tinggi seperti masjid, musola maupun tempat saudaranya. Saat ini juga kondisi air masih tinggi, belum berangsur surut. Sejumlah warga yang mengungsi juga mulai mengeluhkan sudah terserang penyakit seperti gatal-gatal. Warga juga membutuhkan obat-obatan maupun makanan siap saji di lokasi banjir saat ini. Saya mengabarkan gitu, Wendy.
Suryo Daryono atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tentunya banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini menjadi perhatian khusus. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kami. Mas Budi, dengan adanya operasi modifikasi cuaca yang saat ini tengah dilakukan, apakah ini akan dilakukan ataupun diterapkan hingga akhir Februari nanti, hingga pertengahan bulan depannya lagi, atau sampai kapan operasi ini akan dicanangkan? Mas Budi? Prinsipnya kami kondisional, Mbak. Jadi kalau dari prediksi hari itu untuk besok begitu ya, akan ada potensi hujan sangat lebat bahkan ekstrim. Kami kemudian menyiagakan pesawat-pesawat yang sudah di-standby-kan dari Posko Halim dan Posko Hussein. Karena area coverage saat ini selain wilayah Jakarta juga wilayah hulunya di Jabodetabek. Dan kebetulan sekarang juga di wilayah Bandung sedang ada proses evakuasi juga. Jadi kami menyediakan 2 posko di sana bersama BNPB dan BPBD Jakarta begitu. Baik. Jadi tidak setiap hari, ya kondisional lah. Baik, Prof. Muslim, selain dari dilakukannya modifikasi cuaca yang kita ketahui ternyata dampaknya ini akan berefek hingga jangka panjang, adakah solusi lainnya atau upaya mitigasi lainnya yang bisa diterapkan? Berulang kali saya sampaikan, salah satunya yaitu bangun green infrastructure. Seperti kita di daerah hulu itu bangun rain garden, macam-macam itu ya, waduk, segala macam. Jadi rain harvest, macam-macam itu kita perkuat gitu ya. Jadi air yang ke hilir itu jadi berkurang. Jadi artinya sekarang air yang ke hilir itu bermasalah? Ataupun ya, kita lihat sekarang perubahan lahan kan demikian fantastis gitu kan ya, orang bangun perumahan ya dia nggak peduli air semua dibuang keluar. Nah di rumah saya kan nggak ada air yang keluar ya begini. Jadi seperti masalah Ciliwung tadi itu ya. Nah Ciliwung itu dia tersendat di Manggarai. Makanya dia meluap. Nah sekarang jebol aja Manggarai kan sebetulnya ya. Jebol terus kita keruk, lancar tuh air Ciliwung, mungkin bebas banjir dia. Nggak perlu normalisasi juga mungkin gitu ya. Perlu dikaji hidrodinamika ini. Tapi hilirnya itu belum siap untuk menerima air yang demikian banyak ini. Jadi teruklah polder Teluk Gong sudah kita perkuat. Bagaimana dengan polder-polder lainnya? Nah sekarang ini kan Jakarta tuh sebetulnya dibangun untuk adanya polder yang kuat gitu ya. Jadi si air dari hulu itu dibuang ke BKT dan KBB tadi. Nah, yang di tengah ini sebetulnya udah menjadi polder sebetulnya gitu ya. Ya diperkuat poldernya ini oleh Pak Ciko, oleh Pak Gubernur. Nah, waktu itu Pak Anies sudah membuat polder-polder baru seperti polder Kamal, polder Green. Ya, saya review gitu ya. Dari sekian banyak polder yang dibangun itu yang lulus dari saya cuma 1, Teluk Gong. Dan itu terbukti kuat menerima hujan yang ekstrim tadi. Prof, gitu. sepengalaman Anda butuh berapa lama untuk membangun? Tidak lama, orang cuma bikin tanggul, memperkuat SIPA, mempertinggi SIPA, tambahin itu ya tanggulnya ditinggiin 80 cm, terus pompanya ditambah, terus jaringannya dibersihin oleh Bu Ika gitu ya, jaringan drainase sehingga mudah ke waduk, hilang banjirnya gitu kan ya. Jadi kalau hilirnya sudah siap, hulu ini kalau bisa ya memang dikurangi airnya, bukan dari hujannya yang dikurangi. Jadi kalau Pak Ciko bilang itu paracetamol, kalau saya bilang itu endrin, itu bunuh diri itu. Wah. Mematikan itu karena benar-benar mematikan langsung ya. Ya, air hujannya diturunkan di laut supaya darat tidak banjir. Nanti kalau pas musim kering air kita dari mana? Kalau di Jepang atau di Amerika atau di Eropa dia punya snow. Jadi kalau hujannya diturun-turunkan nggak apa-apa. Iklimnya berbeda begitu. Iklimnya berbeda. Kita boleh belajar ke barat, tapi
tidak mesti mencontoh apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Iya. Kalau modifikasi cuaca saat musim kering itu bagus, saya setuju. Tapi modifikasi cuaca saat untuk agar tidak banjir itu berbahaya. Baik. Ya. Mas Andi sendiri apakah sepakat dengan Prof. Muslim atau mungkin ada rekomendasi dan solusi lainnya? Ya, betul. Jadi ada dua nih. Yang pertama yang kondisi sekarang, bagaimana selesaikannya dengan komprehensif. Jadi jangan lupa teman-teman di kebun pala dan seterusnya itu harusnya sudah bisa diprediksi berapa lama surutnya. Dan diantisipasi yang namanya penyakit ikutannya, apakah waterborne disease seperti penyakit perut dan seterusnya. Jadi ada treatment-treatment yang dalam jangka pendek tapi komprehensif juga. Bukan hanya tadi pompa dan kemudian disurutkan. Nah yang kedua nih yang future threat-nya. Jadi apakah yang sekarang ini sudah paling maksimum atau jangan-jangan 5 tahun lagi akan lebih maksimum lagi. Nah jadi poin saya sebenarnya di sini, kalau tadi ada Jaktirta sebenarnya, kalau memang dalam jangka menengah dan jangka panjang, harusnya tidak hanya membahas tentang infrastrukturnya, tapi ke hulunya yang namanya tata ruangnya. Dan jangan hanya Jakarta, tapi juga aglomerasi Jakarta. Penyangga. Penyangganya. Nah itulah yang kita tunggu. Ketika undang-undang kekhususan Jakarta ditetapkan, itu ada dua yang kita tunggu. Rencana induk pembangunan yang aglomerasinya dan dewan aglomerasinya. Karena masalah banjir, masalah macet, itu masalah metabolisme kota yang tidak bisa Jakarta selesaikan sendiri. Mungkin solusinya ada di luar Jakarta. Nah untuk itu kalau tadi Jaktirta tadi disiapkan, mungkin ada baiknya berangkat dulu tadi tata ruangnya. Seperti infrastruktur hijau yang Prof. Muslim sampaikan, bioswale, rain garden, itu kan ada kalau kita perintahkan di dalam aturan-aturan perizinan, semua bangunan di Jakarta sudah harus sensitif terhadap air. Tidak bisa membangun bangunan high-rise di tempat yang biasa, karena kita sudah startingnya sudah memang banjir seperti ini. Nah, itu yang kita harapkan solusinya tadi lebih komprehensif. Cuma karena kita tidak tahu persis Jaktirta ini seperti apa, tapi mungkin masukan saya adalah masuk dulu dari tata ruangnya, treatment mana yang udahlah kalau memang di situ banjir terus dan tidak akan bisa kita kurangi sebelum solusi waduk, solusi drainase selesai, ya di situ dikasih formula tadi untuk yang reaktifnya seperti apa, apakah sudah ada mulai pengungsian, evakuasi roadnya, early warning systemnya, sampai nanti antisipasi untuk mediknya. Nah ini yang kita nggak tahu, kepastian informasi daerah-daerah mana yang masih akan banjir itu yang paling penting bagi masyarakat, sehingga mereka bisa bersiap diri. Dan kemudian bisa melanjutkan aktivitas ekonominya tanpa harus bergantung. Baik, Mas Budi, kami juga ingin mengetahui apakah operasi modifikasi cuaca ini hanya diterapkan di Jakarta saja ataukah ada wilayah-wilayah lainnya yang terutama juga menjadi penyebab terjadinya banjir seperti di daerah penyangga, Mas Budi? Ya, kalau per hari ini ya operasi modifikasi cuaca ini selain di Jakarta dan di Posko Hussein Bandung karena ada proses evakuasi bencana longsor di Cisarua ya beberapa hari lalu. Ini juga dilakukan di wilayah Sumatera ya yang pasca banjir besar siklon Senyar itu karena untuk membantu proses percepatan pembangunan hunian sementara yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan BNPB. Targetnya adalah sebelum bulan Ramadan ini para pengungsi yang saat ini masih tinggal di tenda bisa segera menempati hunian sementara yang saat ini sedang dibangun. Yang kalau tidak diamankan, ini kadang terganggu juga oleh potensi cuaca yang ekstrim. Karena di sana sekarang kondisi ekologinya sudah demikian rusak, hujan dengan intensitas sedang dan lebat saja 50-70 mili, ini bisa mengakibatkan banjir yang cukup besar juga gitu karena sudah cukup rusak ya. Tapi sekali lagi ini hanya posisi standby ya. Kalau potensinya tidak terlalu ekstrim, tidak ada prediksi yang cukup tinggi, maka posisi pesawat adalah standby. Kemudian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga begitu ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Mbak. Iya, Mas Budi, untuk wilayah di sekitar Jakarta apa juga dilakukan Om C? Ya, saat ini posko ada di Halim Perdana Kusuma, Mbak. Akhirnya artinya Jabodetabek juga? Jabodetabek dan Jawa Barat ya. Baik.
Lantas untuk dari evaluasi BMKG sendiri, apakah dilihat bahwa OMJ ini frekuensinya ini sudah dikatakan bisa meminimalisir dan juga bermanfaat untuk dilakukannya upaya-upaya mitigasi lainnya? Jadi begini, berdasarkan pengalaman tahun lalu pada saat Bekasi mengalami banjir besar ya, setelah itu BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca, kemudian dibantu juga oleh Pemprov Jawa Barat dan Jakarta ya. Kemudian kami bandingkan datanya antara periode dasarian 1 saat itu 1 sampai 10 Maret dengan periode 11 sampai 20 Maret saat sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Ini data dari kawan-kawan BPBD Jawa Barat dan DKI Jakarta. Untuk total kejadian bencananya relatif hampir sama. Bahkan di periode 11 sampai 20 Maret saat ada operasi modifikasi cuaca, ini jumlah kejadian bencananya sebanyak 60. Sementara pada saat periode dasarian 1 itu 55 kali kejadian bencana ya. Itu baik itu banjir, tanah longsor ataupun cuaca ekstrim. Tapi yang dilihat dari dampak kejadian ini menurun signifikan. Kalau dari periode sebelum ada pelaksanaan modifikasi cuaca di dasarian 1 Maret, ini rumah rusak beratnya saya bacakan 488, kemudian rumah rusak sedang 1059, rusak ringan 1900 sekian, jiwa terdampak 231.264 orang dan jumlah orang meninggal dunia 10 orang. Rumah terendam total 46.264. Tapi pada saat ada operasi modifikasi cuaca, di mana jumlah kejadian bencananya juga tidak berkurang ya, bahkan lebih tinggi 60, tapi jumlah dampaknya ini berkurang sangat signifikan. Tidak ada rumah korban meninggal, rumah rusak ringan, rusak sedang hanya dalam hitungan 100 begitu ya. Kemudian juga rumah yang terendam 3.111 dibandingkan dengan periode dasarian 1 mencapai 46.264. Kemudian hal kedua Mbak, pada saat itu juga di tanggal 28 Maret kalau kita ingat 2 hari menjelang Lebaran ya, karena waktu itu periode mudik, ini juga BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Jawa. Saat itu yang merespon hanya Pemprov Jawa Barat, sehingga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca BNPB dan bekerjasama dengan BMKG dan Pemprov Jawa Barat untuk wilayah Jawa Barat. Ya. Saat itu kemudian tercatat wilayah Jawa Barat hujan tertinggi hanya 83 mm di wilayah Tasikmalaya. Sementara di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja, saat itu kejadian hujan ekstrimnya ada di beberapa lokasi yang hujannya di atas 150. Purworejo banjir, Kebumen banjir begitu ya. Kemudian Yogyakarta yang tidak biasanya di Gunung Kidul juga banjir 2 hari menjelang Lebaran. Jawa Barat aman-aman saja gitu dari total kejadian bencananya. Jadi itu yang kemudian membuat beberapa provinsi ya, kami juga memberikan masukan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG ini segera direspon oleh aksi dini, salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca. Tujuannya apa? Mengurangi intensitas curah hujan, mengurangi ekstremitas, dan mengurangi dampak kerugian akibat bencana yang ditimbulkan. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Prof. Muslim, jika kami telah mendengarkan, kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang dinyatakan oleh BMKG sendiri, artinya modifikasi cuaca ini juga ada manfaatnya juga, Prof. Manfaatnya, mudaratnya banyak. Manfaatnya sekarang, tapi nanti musim kering, mati kita. Bukan manfaat itu namanya. Iya kan? Tidak ada air nanti. Kita tidak bisa meniru modifikasi cuaca di negara barat karena mereka punya snow, keadaannya lain gitu. Keadaannya lain. Jadi yang harus dilakukan sekarang itu adalah pahami masalah hidrodinamika ini gitu ya. Jadi hidrodinamikanya itu apa? Bahwa kita punya land subsidence di daerah hilir. Jadi kita harus perkuat polder. Kalau speldernya ini sudah diperkuat, kita sudah juga elakan ke BKT dan BKB ini juga dan lain-lainnya, pesanggerahan segala macam. Itu kalau mau lewat aja boleh gitu ya. Jadi lebih baik, ada baiknya juga air dari hulu ini dikurangi supaya tanggul si polder itu tidak usah tinggi-tinggi amat. Jadi seperti
kalau misalnya Kali Angke Hulu itu dinormalisasi, Cengkareng drain itu nggak cukup, harus 10 meter mungkin gitu ya, dan itu berbahaya gitu. Jadi kita kurangi kiriman air dari hulu, ya saya sampaikan itu dengan berbagai cara seperti terasering lah, rain harvest lah, macam-macam itu, atau buat waduk di daerah sumur resapan. Nah, sumur resapannya itu jangan dibuat di daerah lowland yang meresap dia. Jadi daerah lowlandnya itu memperkuat polder. Nah, satu yang saya ngeri juga, Windy, kalau saya lihat, kalau sungainya meluap terus ditanggul, Iya. itu berbahaya. Oh. Kalau itu di sungai di daerah di atas muka air laut. Kalau di daerah dataran yang sudah mengalami dan subsiden itu harus ditanggul, itu memang. Tapi kalau dia masih turun dengan gravitasi, Iya. jangan ditanggul. Jadi apa yang terjadi, yang banyak saya lihat itu, sungainya sudah dangkal karena pengendapan sedimen dari hulu, karena hulunya itu sudah berubah land use-nya sehingga banyak sedimennya ke bawah, dia mengendap, itu sungainya ditanggul. Kalau sungainya ditanggul, daerah di luarnya kan lebih rendah. Jadi semakin sempit air itu untuk Enggak, mengalir. daerah di luar sungai kan nggak bisa masuk ke sungai. Baik. Dan dia berada di bawah sungai. Kalau tanggulnya ini roboh, terendamlah dia ini kan. Jadi itu yang ada terjadi. permasalahan lagi yang harus diantisipasi. Enggak, jadi justru berbahaya. Baik. Jadi tanggul itu hanya untuk daerah land subsiden. Iya. Kalau daerah di hulu jangan menanggul. Haram itu hukumnya menanggul. Baik. Di Mas hulu Andi itu. sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada rekomendasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Ya, jadi kalau tadi jangka pendek, kalau boleh saya ulangi kan, semua apa yang sudah ada di rencana induk itu sudah dikerjakan dan sebagian akan difinalisasi. Mungkin ada beberapa waduk Rio yang mungkin belum sempurna 100%. Tapi yang justru menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah dengan rencana induk yang disusun 20 tahun lalu itu, kita siap menghadapi ancaman yang mungkin 20 tahun ke depannya jauh lebih dahsyat dari Ekstrim, sekarang. ya. Nah, itu yang saya berharap pemerintah mau mengevaluasi apakah memang kita sudah set nih, dan terutama juga dengan kawasan aglomerasi. Nah, itu yang jangka pendek yang saya harap segera harus dilakukan. Ada tantangan tidak untuk melaksanakan itu semua? Ya, tentu tantangannya besar, yaitu pada kepemilikan lahan, harga lahan. Sehingga kemudian di Korea saja dia berani menghancurkan jembatan, itu prosesnya bertahun-tahun dan melibatkan sosial isu yang besar. Iya. Nah, tetapi sekarang pertanyaan kita ini, apakah memang mau dietary tadi yang saya bilang, diet itu artinya ya sudah mengurangi tekanan-tekanan bangunan-bangunan yang ada di Jakarta dan mulai mengubahnya tadi apakah dengan green building, apakah nanti dengan pakai rainwater harvesting, itu menjadi keharusan. Jadi bukan lagi option gitu loh. Dan ini yang saya harap bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Nah, kalau sekarang dengan menyurutkan genangan-genangan itu mau tidak mau harus pakai segala cara kan. Nah, tapi kan kita nggak mau nanti tahun depan nanti seperti ini lagi kita ketemu berdua lagi sama Prof. membahas yang sama. Yang sama. Jadi kita harus betul-betul introspeksi dan ingat bahaya yang 20 tahun ke depan mungkin akan lebih uncertain atau bahkan unknown, dan itu yang kita harus siap-siap. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Andi, terima kasih Prof. Terima kasih juga jadi Mas Budi waktunya bersama kami di Apa Kabar Bapak, Ibu. Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih sekali lagi.